Hai, halo semua. Balik lagi bersama saya di channel Jagol Girit Bonsai Art. Pada video kemarin kita melakukan penanganan pada bahan bonsai ini, teman-teman. Kemudian yang belum kita lakukan adalah pergantian media. Jadi sebelumnya akan saya ulangi lagi bahwa bahan bonsai ini masih memiliki cukup banyak kelemahan. Yang mana kelemahan yang pertama yang paling jelas di sini adalah luka atau bekas pecah batang ya, yang saya buat kemarin. Ini saya sendiri juga masih belum tahu ini nanti mau menutup menjadi rapat atau tidak, saya juga masih belum tahu. Karena yang saya tahu adalah luka-luka ini mau menutup dengan rapat apabila tanaman ini masih melakukan pengelosan yang cukup banyak. Dalam artian pengelosan tersebut dengan tujuan untuk pembesaran terusan seperti itu. Bahan ini masih diperlukan untuk adanya pengelosan. Cuman pengelosan yang dilakukan ini bukan pengelosan yang besar, hanya pembesaran pada anak-anak cabang seperti ini. Kemudian terusan ini nanti juga tidak terlalu besar ukurannya. Jadi saya masih belum bisa memastikan ya apakah ini lukanya bisa menutup dengan sempurna atau tidaknya, kita lihat saja nanti. Kemudian kekurangan duanya adalah sebelah sini terlalu kebuka ya teman-teman. Jadi di sini dulu ada cabang, tapi karena over, kemudian saya potong dan malah tidak mau tumbuh. Di sini juga dulu ada terlalu over, kemudian posisinya juga kurang enak, akhirnya saya potong juga tidak mau tumbuh. Jadi akhirnya saya akali dengan membuat 7 cabang di sebelah sini. Ini nanti akan kita arahkan untuk menutup sebelah sini. Dengan catatan kita juga harus memikirkan dimensi bahan bonsai ini ya, sekaligus secara estetikanya juga seperti apa. Secara penjurian, penilaian atau apapun saya juga masih belajar, jadi saya belum berani untuk sharing di sini. Kemudian di sini terusannya juga masih kecil. Dan sayangnya posisinya agak menyamping ya, bukan tepat di tengah, bukan tepat di sebelah sini. Ya kita maksimalkan nanti, kita tunggu agak besar baru kita arahkan. Kemudian di sini ada akar yang anak cabangnya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, agak ke belakang, jadi nggak masalah, nanti bisa kita tarik. Oke teman-teman, langsung saja kita ganti medianya, kita pindah ke pot yang lebih besar. Kemudian media atau apapun alasannya nanti akan saya jelaskan sambil jalan ya. Oke teman-teman, ini kita melakukan pemilihan akar ya. Jadi karena yang pertama gerak pertumbuhan atau arah tumbuh bahan bonsai ini ke sebelah sini ya. Jadi saya mengharapkan di sebelah sini terdapat akar-akar yang dominan. Untuk mengusahakan akar di sebelah sini menjadi dominan dan besar adalah kita melakukan pembesaran akar. Nah, cara melakukan pembesaran akar adalah dengan cara melakukan fokus pertumbuhan. Jadi untuk akar-akar yang tidak diperlukan, contohnya seperti akar yang di bawah. Jadi di sini kan ada pecahan, kemudian di dalam sini ada akar-akar yang tumbuh. Nah, itu akan kita potong. Dengan harapan adalah agar akar-akar yang ingin kita besarkan akan makan nutrisi lebih banyak, kemudian mereka akan tumbuh lebih besar. Harapan saya adalah ketika akarnya membesar karena nutrisi penyerapan cepat, nah di sini nanti akan terjadi recovery seperti itu. Sebenarnya akar-akar yang di tengah nanti atau akar-akar yang
di dalam seperti ini berguna ya teman-teman. Ketika bahan bonsai ini akan dipindahkan ke pot yang sesuai atau dipindahkan ke pot untuk di apa istilahnya, dipamerkan seperti itu, atau di pot yang lebih bagus. Tapi karena kita masih program, jadi alangkah baiknya kita melakukan fokus pertumbuhan terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan lebih cepat penyelesaiannya daripada kita keburu-buru ke pindah pot yang sesuai. Oke, pemilihan akarnya sudah selesai. Kemudian, nah ini, jadi akar-akar yang saya potong tadi ada di sebelah sana, nyebrang di sebelah sana. Karena kita belum perlu ya. Nantinya kita perlu untuk kesuburan tanaman, tapi sementara kita potong dulu guna ini akar seperti ini nanti mau membesar, kemudian bekas luka pecah cabang ini nanti akan menutup. Harapan saya seperti itu. Ini juga, jadi di sini tadi ada beberapa cabang yang belum kita pakai, kita potong. Nah kemudian yang akan kita kerjakan sekarang ini, jadi kita potong, kemarin kita potong, harapan saya ini nanti akan tumbuh di sebelah sini. Nah ternyata tidak, akarnya malah tumbuh ke bawah ini ya. Kemudian ini juga. Nah solusinya seperti apa? Apakah kita biarkan seperti ini karena letaknya di belakang? Jadi ini nanti rencana akan kita buka tanahnya, kemudian kita tarik ke sebelah sini. Silahkan teman-teman menyimak prosesnya seperti apa. Oh ya, ini nanti saya akan berencana untuk memindahkan bahan bonsai ini ke pot yang lebih besar ya teman-teman, dengan harapan di sana akarnya lebih leluasa untuk tumbuh. Meskipun sebenarnya untuk bahan bonsai ini ya, yang ini maksudnya, kalau dipindah ke pot yang lebih besar cukup riskan. Mengapa demikian? Karena ini bahan bonsai ini sudah tidak memerlukan pengelolaan yang cukup signifikan. Jadi bagian atas ini sudah di tahap anak cabang, sudah di level 2, sudah di level 3 malah beberapa. Nah ini kalau kita pindahkan ke pot yang besar, kalau kita kontrolnya tidak intens, ini akan berisiko pada pembengkakan yang terlalu over, yang berisiko nanti malah pengulangan lagi. Jadi ini kita pindah ke pot yang lebih besar dengan tujuan akarnya agar tumbuh dengan maksimal, memiliki ruang yang lebih bebas untuk tumbuh. Tapi dengan catatan kita harus kontrol tiap hari agar tidak terjadi pertumbuhan yang over. Nah ini saya sedang melakukan penarikan akar, jadi harus hati-hati. Kita arahkan ke samping biar akarnya tidak turun. Ini juga masih ada ternyata akar. Untuk waru relatif aman ya teman-teman, kita tarik akar seperti ini, dengan catatan akar-akar yang lain masih tumbuh dengan sehat ya. Kemudian ini bagiannya kita potong dan sisa ini teman-teman, akarnya sudah berhasil kita tarik ya. Ini juga, ini sudah beres.
Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah melakukan penataan pada akar-akar ini yang sudah kita tarik. Tapi sebelum itu kita pindah media tanam dulu. Sebenarnya untuk jenis waru ini memerlukan ya adanya pemotongan akar. Tapi karena di sini medianya belum begitu penuh, jadi langsung saja akan saya pindah tanam ke pot yang sudah saya siapkan medianya. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini. Harapan saya adalah dengan tidak melakukan pemotongan akar ini nanti untuk menghindari stres yang berlebih. Meskipun kalau sebenarnya kita melakukan pemotongan akar nanti di sini akan tumbuh tunas-tunas baru yang banyak ya. Tapi kita kesampingkan itu dulu. Kita menjaga kesuburan dulu karena PR kita adalah melakukan penyembuhan atau melakukan recovery pada batang yang sudah kita pecah. Ya, ini saya menggunakan media pasir malang dicampur sedikit sekam bakar, kemudian sama pasir sungai, atau kalau enggak pakai pasir bangunan yang halus yang warnanya merah atau coklat gitu. Oh, yang coklat. Ini pupuknya kita menggunakan kotoran kambing, nggak perlu banyak-banyak. Kalau kita menambahkan media seperti ini, jangan sampai yang bawah itu berongga ya, karena dari pengalaman kemarin-kemarin media yang berongga itu beresiko untuk dibuat rumah oleh semut, kalau nggak gitu malah hewan-hewan pengganggu. Jadi sebisa mungkin medianya penuh dan padat ya teman-teman. Sebisa mungkin bekas potongan akar ini kita buang ya teman-teman. Ini nanti beresiko untuk busuk akar, jadi akan mengganggu pertumbuhan pohon bonsai nantinya. Oke, saya akan cari batu untuk mengganjal ini agar pertumbuhannya sesuai. Sekarang kita pasang extension ya, untuk mendamah media di sebelah sini. Ini selain untuk mendinginkan media, juga memudahkan kita dalam proses seleksi akar ya teman-teman. Dalam memproses akar, jadi nanti kita tinggal membuka bagian atas, kemudian kita bersihkan tanahnya, langsung bisa program akar. Beda cerita kalau langsung kita timbun di bawah, itu nanti kita harus ngangkat lebih ribet. Jadi kalau seperti ini bakal lebih mudah.
Oke teman-teman, sudah beres, tinggal kita tambah media di atas sini. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi bahannya. Sudah selesai, tinggal kita siram saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita pindah di pot yang besar seperti ini dengan tujuan adalah untuk merecovery luka-luka ini. Tapi dengan catatan kita harus rajin-rajin kontrol bahan bonsai ini ya, agar pertumbuhannya nanti tidak over seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya share. Semoga teman-teman di sini bisa mengambil ilmu yang positif dari apa-apa yang sudah saya terangkan atau apa-apa yang sudah saya upload di channel saya. Jangan lupa untuk tetap tonton channel saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel saya, Jebol Garage Bonsai Art. Dah.